Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfudin Subhi dengan NIM 2100329. Di sini saya sedang mengontrak mata kuliah pendidikan masyarakat, yang dimana tugas ujian tengah semesternya itu membuat suatu video dan saya sendiri menjadi narasumber tentang mengenai pembelajaran pendidikan masyarakat. Selamat menyaksikan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya akan bertanya kepada narasumber. Yang pertama yaitu, jelaskanlah yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat, dan menurut saudara, apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik? Kenapa? Dari sebelumnya saya mengontrak di mata kuliah pendidikan masyarakat ini, saya mendapatkan banyak referensi tentang apa itu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang berbasis masyarakat, yang merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang berkaitan di dalamnya lebih melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan. Pendidikan masyarakat ini secara sederhana diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan suku, usia, kelamin, dan tingkat ekonomi serta agama. Semua yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan dalam tujuan untuk perubahan kompetisi pelayanan dalam pendidikan masyarakat. Untuk manfaatnya sendiri, saya sebagai calon guru atau calon pendidik, manfaat mempelajari tentang pendidikan masyarakat ini contohnya pengetahuan tentang keberagaman siswa, yang dimana saya harus memahami beragam bentuk latar belakang siswa untuk merencanakan pembelajaran yang inklusif, yang dimana tidak hanya itu, saya juga sebagai calon pendidik harus memahami konteks sosial dan budaya di mana saya mengajar yang sedang berlangsung, dan sangat bermanfaat bagi seorang pendidik mempelajari tentang pendidikan masyarakat. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua itu, saya ingin bertanya, jelaskanlah beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Untuk karakteristik pendidikan masyarakat itu, yang pertama itu ada sosial dan kultural, yang dimana pendidikan di suatu masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku, seperti sistem pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kekeluargaan atau agama. Yang kedua ada keberlanjutan, yang dimana karakteristik keberlanjutan ini, pendidikan dalam masyarakat harus berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu ada partisipasi masyarakat, yang dimana dari karakteristik partisipasi masyarakat ini, contohnya masyarakat dapat melibatkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui komite di sekolah maupun program sukarelawan. Lanjut di yang keempat yaitu ada aksesibilitas, yang dimana contoh dari karakteristik aksesibilitas ini dalam suatu pendidikan masyarakat harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Lanjut perubahan teknologi, yang dimana contoh dari karakteristik perubahan teknologi ini seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi pendidikan masyarakat, seperti penggunaan komputer atau laptop di pembelajaran di sekolah. Karakteristik pendidikan masyarakat ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks budaya
dan kondisi sosial ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang sangat jelas. Selanjutnya, jelaskanlah beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning, keterlibatan masyarakat, community engagement, dan penggunaan sumber daya yang efisien, efficiency use of resource dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama, pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerapkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berkelanjutan secara continue dalam keseluruhan hidup manusia. Contoh dari pendidikan seumur hidup itu ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Lanjut ke keterlibatan masyarakat, yang dimana keterlibatan masyarakat ini adalah suatu konsep yang mana komunikasi lokal aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan, perencanaan proyek, dan pelaksanaan program. Contoh dari keterlibatan masyarakat ini seperti proses perencanaan perkotaan. Pemerintah setempat melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan perkotaan atau fasilitas umum. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang efisiensi, yang dimana suatu konteks dimana sumber daya alam, energi, dan bahan digunakan dengan cara yang paling hemat dan produktif mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, meminimalisir dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Contoh dari penggunaan sumber daya yang efisiensi ini seperti industri energi, transportasi, dan pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab di pertanyaan ketiga ini. Baik, selanjutnya saya ada pertanyaan lagi. Jelaskanlah perbedaan pendidikan non formal dengan pendidikan informal. Bagaimanakah peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Perbedaan dari pendidikan non formal dan informal ini mungkin sangat spesifik. Mungkin saya bisa jelaskan perbedaan dari pendidikan non formal dan informal ini. Seperti dari perbedaan pendidikan non formal, pendidikan non formal ini ada yang namanya fleksibel atau waktu dan tempat, yang dimana waktu dan tempat di pendidikan non formal ini bisa termasuk kursus malam, kursus jarak jauh, atau pelatihan di tempat kerja. Sedangkan pendidikan informal sendiri itu fleksibel atau bisa juga dibilang bebas, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat seorang individual. Yang kedua yaitu ada perbedaan dari pendidikan informal dan non formal dan informal itu. Pendidikan non formal beragam topik program, mencakup berbagai topik termasuk keterampilan kerja, pelatihan vokasional, kursus berbahasa, dan pendidikan keagamaan. Sedangkan di pendidikan informal itu bisa dalam bentuk seminar, lokal karya, atau bahkan pengalaman hidup sehari-hari. Ketiga, dari perbedaan pendidikan non formal dan informal ini ada di dalam konteks berbagai pendidikan non formal ini diselenggarakan berbagai lembaga. Contohnya
pemerintah, LSM, atau lembaga pendidikan swasta. Sedangkan di pendidikan informal ini kita bisa belajar melalui internet. Contohnya yaitu video, jurnal-jurnal, bahkan media lainnya. Lanjut, perbedaan dari pendidikan non formal dan informal ini, seperti pendidikan non formal menyelesaikan program tersebut mendapatkan sertifikat atau pengakuan atas keberhasilan dalam penyelesaian program. Sedangkan di pendidikan informal itu tidak menghasilkan sertifikat atau gelar yang resmi yang diakui oleh pihak internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari perbedaan dari pendidikan non formal dan informal ini. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat jelas mengenai non formal dan informal. Selanjutnya saya akan bertanya lagi. Jelaskan beserta contohnya penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi yang seperti saat ini. Jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Oke. Penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi modern ini seperti sekarang, hampir semua aktivitas sehari-hari telah menjadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi yang sangat berkembang. Teknologi ini merambat ke semua bidang, seperti contohnya di bidang pendidikan masyarakat. Contoh dari teknologi yang berkembang pada pendidikan masyarakat saat ini seperti media pembelajaran online, yang dimana media pembelajaran online ini kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Contoh dari pembelajaran online ini seperti kita bisa belajar melalui website e-learning, Zoom meeting, Google Meet, bahkan WhatsApp sudah bisa share screen untuk menyampaikan suatu materi. Contoh yang kedua yaitu adanya alat administrasi, yang dimana di alat administrasi itu kita bisa melakukan jarak jauh juga, seperti kita mendaftar untuk rujukan kesehatan, yang dimana kita tidak perlu untuk pergi jauh atau pergi ke puskesmas, bisa melalui teknologi yang sangat canggih. Tidak hanya administrasi saja, sekarang ada perpustakaan digital, yang dimana siswa-siswi, mahasiswa, dosen, dan pihak lainnya itu bisa mengunjungi website perpustakaan digital, baik itu di HP maupun di laptop. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwasannya teknologi ini sangat berpengaruh di masa globalisasi 5.0. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Baik, terima kasih untuk semua jawabannya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Di sini saya menarik kesimpulan bahwasannya pendidikan masyarakat sangat bermanfaat bagi para pendidik. Kenapa saya bilang begitu? Karena seorang pendidik itu harus memahami tentang masyarakat setempat yang sedang dia lakukan di daerah tersebut. Pendidikan masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep ini dinyatakan bahwa pendidikan masyarakat adalah pendidikan dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan menempatkan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pembelajaran untuk bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat.
beberapa problem dari masyarakat, yaitu pembiasaan dan penyimpanan arah pendidikan dari tujuan pokoknya. Yang kedua, memproses dan penyimpanan simplamatif lingkup konsep pendidikan menjadi sebatas pembelajaran. Yang ketiga, pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran yang lebih diarahkan pada aspek-aspek intelektual dan derajat yang kecerdasannya di atas rata-rata, atau bisa disebut anak cerdas istimewa. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran pendidikan masyarakat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.